Selamat siang menjelang sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di channel Sarjana Desa. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membasmi rumput ya, atau mengobat rumput di sini. Ini bekas dari tanaman padi yang sudah kita panen tadi pagi ya. Ini rumputnya lumayan banyak ya, bahasa Jawanya itu ketel gitu ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita tanami kacang tanah ya di sini dengan sistem tanpa olah tanah. Jadi setelah ini akan langsung kita tanami kacang tanah. Karena ini rumputnya banyak, ini nanti akan kita obat atau kita basmi menggunakan herbisida. Nah, di tempat kami ini umumnya penanaman kacang tanah itu ditanam tanpa menggunakan sistem olah tanah ya. Jadi habis panen langsung ditanami kacang tanah. Nah, alasannya ada beberapa sebenarnya ya. Yang pertama tentu saja untuk menghemat biaya ya. Karena kalau kita membajakkan 3 petak sawah ini nanti biayanya cukup mahal ya, di kisaran 250 sampai 300 ribu rupiah. Alasan yang kedua, penanaman kacang tanah tanpa olah tanah tadi ya. Yang alasan yang kedua adalah untuk menghemat air. Karena apa? Karena di sini airnya biasanya menggunakan irigasi dari sedotan, menggunakan pompa air ya, pompa diesel itu dari sumur yang ada di tengah sawah itu nanti. Sehingga nanti kalau tanah diolah itu tentu saja tanahnya gemburnya terlalu dalam sehingga menyerap banyak air dibandingkan dengan yang langsung seperti ini ya. Untuk itu biasanya langsung seperti ini karena tujuannya untuk menghemat air. Karena dalam satu kali pengairan ya 3 petak ini nanti biasanya bisa kalau dieselnya nyewa itu sampai 100 ribu rupiah. Alasan yang ketiga ini adalah ketika tanah diolah itu bibit yang ada di dalam itu biasanya malah akan terbalik di atas dan akan tumbuh sangat banyak ya, sehingga nanti petani harus mendangir lagi. Sudah biaya biaya membajak, nah, nanti ada energi yang dikeluarkan lagi untuk mendangir kacang tanah lagi. Nah, kalau dengan langsung ini nanti kita cukup dangir ya, mudah ya karena tanahnya empuk ya. Kita nanti akan mengobat lahan ini ya. Ini banyaknya ada 3 petak sebenarnya. Petak 1 di sini, petak 2-nya di sebelah itu rumput gajah itu yang sebelah sana. Pentingnya mengobat ini karena ini rumputnya tadinya kan tertutup oleh tanaman padi ya, sehingga nanti kalau kita airi dan terkena sinar matahari yang cukup ini nanti akan pertumbuhannya sangat cepat, sehingga nanti kalau kita tanami kacang tanah kita akan tertutup oleh rumput-rumput ini nanti. Nah, jadi nanti akan kita kesusahan untuk membersihkannya. Makanya sebelum kita tanami kacang tanah, kita basmi dulu rumputnya menggunakan obat rumput yang sudah kita jelaskan tadi di video sebelah ini. Baik, untuk obat yang akan kita gunakan untuk mengobat suket atau rumput yang ada di sawah, kita menggunakan merek Gramaxon ya. Kita beli di toko pertanian tadi dengan harga 25.000. Ini kalau kita baca di sini sifatnya adalah sifatnya kontak ya, dan ini jadi sifatnya itu nanti akan mematikan rumput yang sudah tumbuh di atas tanah ya, tidak sampai akar, karena ada jenis obat rumput yang akan mematikan jenis rumput itu sendiri sampai akar-akarnya akan mati. Kalau ini nanti tidak, dia hanya yang di atas tanah akan mati, tapi yang jenis umbi-umbian rumput yang ada di rumput nanti tidak akan mati. Kita langsung kastes ya, akan kita campur obat ini tadi ke dalam tangki semprot kita. Ini manual, ini genjotan, ini modelnya adalah pompa. Nah, langsung aja kita isi ya, karena di sawah itu kebetulan kering tadi saja, nggak ada sumber air. Kita isi dari rumah ya, buka keran dulu, kita masukkan. Untuk kapasitas dari tangki ini 14 liter. Sedangkan untuk campuran di sini tidak tertera dengan baik ya, ini harus dosisnya berapa. Tapi biasanya saya dengan tangki 14 liter ini
dua tutup saja rumputnya sudah tewas ya, atau mati semua seperti itu. Dan kita buka dengan hati-hati ya, kalau aturannya ini harus pakai sarung tangan karet ya, karena saya nggak punya dilalahnya itu. Kita hati-hati aja. Buka dulu ya, ini tadi sudah kita buka. Nanti takaran kita akan menggunakan tutup ini. Jadi di sini masih ada pelindung tutupnya ya, ini berupa kertas ya. Ini kita akan buka sedikit saja, yang kita togos dengan kaki ya. Pojok sini saja, pinggirnya saja. Kita takar di sini 2 takaran saja. Ini warnanya hijau pekat ya, ini nanti. Saya biasanya ini 2 tutup ini aja sudah mati semua ya. Kita masukkan di sini. Satu lagi bakar. Oh, cukup. Kita tuangkan lagi. Selanjutnya kita tutup kembali. Dan kita simpan ya. Ini karena saya rasa satu tangki ini nanti sudah cukup untuk 3 petak ya. Kita simpan, jauhkan dari jangkauan anak-anak karena ini termasuk bahan yang berbahaya. Kita jahit kresek ya. Simpan nanti. Oke, selanjutnya kita udak ya, atau kita aduk di sini. Jadinya pakai ini aja, pakai sticknya. Kita tutup ya, kita persiapan berangkat ke sawah. Tutup yang rapat ini karena nanti kalau sampai nggak rapat ini nanti bisa apa namanya, kocak-kocak itu bisa goyang geger. Ya, bisa bahaya nih bahan kimia ini. Selanjutnya kita ganti APD, ini sepatunya nggak safety ini karena sepatu biasa. Kita gunakan sepatu boot ya, lebih aman ini. Kotor ya, kemarin ini baru buat motong rumput ya, jadi belum sempat dibersihkan, salah. Yang penting dalamnya bersih. Oke, selanjutnya kita persiapan APD, menggunakan 2 sepatu, celana panjang dengan baju panjang sudah, masker sudah, tutup kepala sudah. Kita pakai face shield ya, karena ini anginnya kan agak sepoi-sepoi, sedangkan semprotannya nanti ya, takutnya berterbangan nanti bisa kena mata, takutnya seperti itu. Kita berangkat ke sawah OTW. Selanjutnya akan kita gendong ya, ini karena lumayan berat ya, ini nggak bisa langsung ya. Kita cari tempat yang agak tinggi dulu. Ini teknik gendongnya seperti ini. Cari tempat yang tinggi. Sekarang gendongnya cari tempat yang tinggi seperti ini. Pada ini bulan fondasi pagar ya, pagar tanaman kita di depan rumah. Kalau di sawah bisa kita pakai galengan ya ini. Kalau di rumah sawah kayak seperti ini. Nah, ini usahakan pengaman ininya di bahu kita supaya enggak tidak pegel ya, karena terbali yang berat. Paskan ininya pada bahu. Ini kita OTW sawah. Cara penyemprotannya ini kalau bisa kita jangan melawan arah angin ya, kalau arah anginnya ke sana kita nyemprotnya dari sini, jangan berlawan nanti akan kembali ke kita. Karena di sebelah ini sudah ada tanaman kacang tanah ya, milik tetangga, jadi usahakan nanti penyemprotannya yang di pinggir sini itu bisa mungkin pendek, mendekati tanah, karena nanti kalau tinggi
kena angin di sana bisa pada mati itu tanaman kacang tanah di tetangga. Ini bisa dimarahi nanti. Nah, cara penyemprotannya cukup mudah ya. Kita bikin kabut saja. Kita mulai dari pojok. Jadi nanti kita maju ke sana, kanan kiri. Kita obat ini ya. Sekian saja. Ini karena di sebelah ada tanaman apa namanya, Walonjono ya, jadi kita usahakan di bawah saja kenanya, jangan sampai di atas. Tap. Karena ini modelnya bisa dikunci ya, nah dikunci aja. Tinggal kanan kiri, kanan kiri, nah, kanan kiri oke pokoknya. Rumput ini nanti akan mati ya pada hari yang besok aja udah kelihatan ya, kalau ada efeknya ya. 2 hari biasanya kelihatan pada mati. Nanti akan kita buatkan video update-nya. Nah, jadi kira-kira tadi 2 meter ya, kita di sini lagi. Pemburi pintu deh. Semenit agian. Apa sih? Dah. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk 2 petak sawah yang ada di sebelah sini. Kalau yang tadi yang sebelah rumput gajah ini yang petak besar tadi, selanjutnya akan kita ubah yang 2 petak di sini. Ini bisa dilihat ya, ini dari tetangga kita yang ini sebelumnya tanpa diobat ya. Ini rumputnya banyak banget ini. Nah, rumputnya ketel di sini. Sehingga kalau nanti nggak dibersihkan itu nanti kacang tanahnya nggak bakal bagus ya pertumbuhannya, apalagi dicabut nanti ketika sudah apa namanya berbuah atau sudah panen. Kalau masih banyak rumput, banyak yang tertinggal dalam tanah. Oke, kita melebat lagi. Ini terengah ya. Ternyata genjotnya capek. Oke, begini ya. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, inilah penampakan dari hasil pengobatan atau pembasmian rumput menggunakan herbisida Gramaxon ya, yang sudah kita lakukan kemarin sore. Ini sudah 24 jam sampai saat ini. Terlihat di sini sudah tidak ada rumput hijaunya lagi ya, sudah pada mati semua. Ya, ini bukan karena kering ya, ini karena mati kering karena obat ya. Ini bisa dilihat di samping ini yang kemarin tidak diobat. Ini di pematang sawah ya. Ini juga masih hijau karena nggak terobat. Ini yang saya obat, ini yang sebelah pinggirnya sini ini. Karena kalau saya obat di galengan takutnya nanti menyiprat di sampingnya yang sudah ditanami jagung dan kacang ya, nanti tidak dimarahi ya. Makanya saya ngobatnya kemarin hanya mepet di sepinggiran pematang sawah saja. Seperti ini hasilnya. Nah,
pada mati semua, tewas. Sudah berhasil. Ini bibit rumput kecil pun juga ikut mati ya, jadi sangat efektif dengan pengobatan ini. Ini yang kemarin ketel ya, ini sudah pada apa namanya garing ya, atau udah pada mengering nih. Lihat yang ketel aja udah pada seperti ini, sudah kering semuanya.